Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Widyasista. Saya mahasiswa baru UIN Maliki 2021 dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi Islam moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar menjadi harapan dunia, terutama umat muslim, untuk bisa berkontribusi dalam menata kehidupan global yang saat ini semakin kacau. Kata dunia yang damai menjadi sebuah mimpi yang semakin hari semakin susah diwujudkan. Perang berkobar di mana-mana, termasuk di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan yang terbaru adalah konflik di Yaman. Lalu apakah yang bisa dilakukan Indonesia? Sebagai salah satu negara besar, sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam menghadapi segala problematika yang dihadapi dunia, terutama dunia Islam. Usai Perang Dingin, Samuel Huntington memprediksi akan terjadi benturan peradaban antara Timur dan Barat. Apa yang disampaikan Huntington kini terbukti. Timur yang merujuk pada dunia Islam saat ini menjadi sorotan dunia. Banyak negara berpenduduk muslim berada dalam kecam konflik ataupun bahkan perang. Selain dari konflik yang terjadi di negara berpenduduk Islam, adanya kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam atau terorisme dan fenomena Islamfobia semakin menguatkan tesis Huntington. Menyikapi fenomena ini, segala yang terjadi dan memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia Islam, Indonesia seharusnya berada dalam barisan depan dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Harus disadari, terkait kecenderungan konflik yang terjadi dalam dunia Islam, posisi Indonesia sangat menarik. Indonesia relatif lebih stabil, padahal heterogenitas di Indonesia sangatlah tinggi, termasuk dalam hal keyakinan beragama. Menurut hemat penulis, pencapaian ini tidak lepas dari kondisi mayoritas muslim di Indonesia yang berpemikiran rahmatan lil alamin. Islam moderat inilah yang harusnya menjadi kekayaan dan kekuatan Indonesia untuk disalurkan kepada umat muslim di dunia, terutama dalam upaya mewujudkan perdamaian global. Islam moderat sebagaimana pemikiran salah satu guru bangsa dan juga presiden keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, mengajarkan Islam dipahami secara kontekstual, tidak terbatas tekstual saja. Pemahaman ini sangat penting bagi upaya mewujudkan sikap saling memahami dan saling menghormati antar umat berkeyakinan, serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah mereka. Dalam banyak kasus, konflik keagamaan seringkali diawali dari penafsiran ajaran agama yang terlalu kaku yang hanya merujuk pada teks-teks keagamaan saja, sehingga dengan mudahnya akan menyalahkan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Yang patut menjadi perhatian adalah konflik yang terkait dengan dunia Islam sesungguhnya sangat membutuhkan peran dan kontribusi Muslim moderat Indonesia. Keberadaan pihak moderat dapat menjadi penghubung antara dua belah pihak yang berbeda pandangan dan berkecenderungan untuk dilanjutkan dalam bentuk konflik, baik antar sesama muslim maupun antar muslim dan non-muslim. Peran penghubung tidak terbatas dilakukan langsung oleh negara. Dalam hubungan internasional kontemporer, aktor selain negara seperti individu, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta yang lainnya, dan dapat berperan sebagai aktor penting dalam ranah global. Selain berperan menjadi penghubung dalam menghadapi kekacauan global yang terkait dengan dunia Islam dengan bermodelkan kondisi dalam negeri yang relatif lebih stabil, kondisi sosial masyarakatnya, Indonesia dapat berperan memulihkan citra Islam di mata dunia, terutama melalui diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap masyarakat internasional guna mencapai kepentingannya. Sebagai upaya preventif persuasif atau dapat berperan penting sebagai penengah atau mediator untuk menemukan solusi dari setiap konflik yang melibatkan kaum muslim melalui jalur diplomasi keagamaan sebagai bentuk upaya solutif.
Terkait diplomasi keagamaan, Douglas Johnston, seorang pakar diplomasi keagamaan, mendefinisikan diplomasi keagamaan sebagai penggabungan dari kepentingan keagamaan dalam praktik politik internasional yang berarti menjadikan agama sebagai bagian dari solusi kebuntuan konflik identitas dalam lingkup geopolitik masa kini. Merujuk pada definisi yang disampaikan Johnston, setiap konflik antar muslim sejatinya diakibatkan kebuntuan konflik identitas yang umumnya disebabkan rendahnya rasa toleransi antara sesama muslim. Mereka, kelompok muslim bertikai, belum bisa memaknai perbedaan sebagai suatu rahmat yang diberikan Tuhan. Kita tidak perlu pesimis dengan kemungkinan Indonesia memainkan peran ini. Diplomasi keagamaan sudah dilakukan oleh Muslim Indonesia. Salah satunya yang sudah dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam menyikapi konflik di Afghanistan. PBNU berperan aktif dalam menengahi konflik yang terjadi di Afghanistan. Konflik antar etnik berkepanjangan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sikap moderat PBNU bisa diterima pihak yang bertikai dan mampu memberi dampak yang cukup berat. Salah satunya adalah ketika berhasil membebaskan 27 warga negara Korea Selatan yang disandera Taliban. Selain itu, mampu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai guna mencari solusi konflik. Bahkan bisa meyakinkan Taliban untuk mau duduk bersama di meja perundingan yang sebelumnya menolak segala bentuk perundingan. Menurut saya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.